Iya. Kalau ada orang mengatakan kita nggak boleh taklid, ucapan itu benar. Kita tidak boleh taklid kalau kita seorang mujtahid. Paham nggak? Ada nabi, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'inat tabi'in. Pada saat nabi kita masih hidup, sautul haq, suara kebenaran itu berpusat ke nabi. Apapun yang dilakukan oleh nabi, disabdakan oleh nabi, itu menjadi hak paten kebenaran dan wajib kita untuk patuhi. Setelah nabi meninggal, maka kemudian hak paten itu turun kepada sahabat. Sautul haq, suara kebenaran itu turun kepada sahabat, sehingga kita mengikuti sahabat. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu disebut asarus sahabat. Asar sahabat. Kemudian katakan ijma'ul ummah, berarti sahabat mufakat, umat Nabi Muhammad mufakat tentang satu hal. Ini derajatnya sama dengan hadis nanti. Itu ijma'ul ummah dan sahabat. Nah, kemudian pada era tabi'in, tabi'inat tabi'in, dan kita bicara sejarah umat Islam pada saat itu, umat Islam sudah banyak di seluruh dunia ini. Seantero jagat ini Islam sudah mulai banyak. Sementara masa khilafah itu cuma 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan tidak ada lagi setelah itu pedoman yang harus dijadikan sebagai pemangku sautul haq, suara kebenaran. Maka kemudian lahirlah generasi dinasti-dinasti seperti Muawiyah dan sebagainya. Dan disitulah kemudian muncul ulama-ulama sebagai pewaris para nabi yang melihat begitu kompleksnya persoalan umat. Sehingga dari ulama-ulama ini merumuskan tentang persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Rumusan-rumusan hukum itu menggunakan dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Asarus Sahabah, dan kemudian ra'yunya, akal ulama itu sendiri. Maka dari pemikiran ulama berdasarkan mengutip dari Al-Quran, As-Sunnah, lahirlah yang disebut dengan ijtihad. Pelakunya namanya mujtahid, perbuatannya namanya ijtihad. Produk hukumnya itu lahirlah disebut fatwa-fatwa itu. Jadi hukum yang dilahirkan dari ijtihadnya seorang mujtahid itu kemudian dibukukan oleh Imam Syafi'i, maka kemudian itulah yang disebut dengan madhab Syafi'i, artinya mengikuti madhab, metodologi cara pengambilan hukum Imam Syafi'i, disebut madhab Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal itu adalah para mujtahid disebut. Mujtahidnya mujtahid mutlak. Kemudian mujtahid mutlak, dari masing-masing mujtahid ini memiliki murid-murid. Ya. Seperti misalkan Imam Syafi'i memiliki murid Imam Ibrahim Al-Mirwazi dan seterusnya, dan kemudian juga membuat fatwa-fatwa, dibukukan fatwanya karena dia ada mengikuti mengikuti madhab Imam Syafi'i, dan beliau ini adalah seorang mujtahid, tapi dalam lingkaran madhab disebut dengan mujtahid madhab. Ya, ada lagi di bawahnya yang menjadi murid-murid daripada mujtahid madhab. Maka nanti lahir mujtahid berikutnya, disebut mujtahid fatwa. Jadi mujtahid itu ada banyak tahapannya. Yang paling tinggi namanya mujtahid mutlak. Ini 4 ulamanya. Kemudian mujtahid madhab, kayak di madhab Syafi'i ada mujtahid madhab, namanya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu namanya mujtahid madhab. Di dalam mujtahid madhab di bawahnya lagi ada levelan mujtahid, disebut dengan mujtahid fatwa, kayak Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, itu kategorinya adalah mujtahid fatwa. Kalau orang itu tidak menjadi mujtahid,
maka dia posisinya adalah sebagai muqallid, orang yang taklid. Ini bapak-bapak mujtahid bukan? Ayo, bapak-bapak mujtahid bukan ya? Kalau bukan mujtahid berarti derajatnya muqallid, orang yang taklid. Orang yang taklid itu artinya apa? Orang yang mengikuti orang-orang yang berijtihad. Artinya mengikuti dalam arti mengambil hukum-hukum atau produk hukum yang sudah dihasilkan dari ijtihadnya para mujtahid, baik mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa. Kita penikmat hasil ijtihad para mujtahid disebut muqallid. Memang kita tidak boleh taklid buta, taklid a'ma, nggak boleh kita taklid buta. Tapi buat siapa juga untuk tidak taklid a'ma, untuk tidak taklid buta? Itu artinya kalau kita mau ngikutin ulama dan kita memahami metodologi ulama dalam pengambilan hukum, itu kita namanya muqallid, orang yang taklid, dan kita tidak taklid buta karena kita tahu cara pengambilan hukumnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita tidak mengetahui cara pengambilan hukumnya, kemudian kita ikuti, nah itu namanya taklid a'ma, taklid buta. Itu. Ini bapak-bapak, saya bapak-bapak ini muqallid. Sekarang nggak ada mujtahid. Syaratnya ketat. Seorang mujtahid itu minimal menghafal 300.000 hadis. Sanad semuanya dihafal. Quran hafal. Tafsir semuanya hafal. Itu dengan segala alat-alatnya. Semuanya itu baru bisa dikatakan mujtahid. Nah, sekarang kita, bapak-bapak, berapa disiplin ilmu yang dikuasai? Hah? Kita satu ilmu aja kita agak kuasai. Bagaimana mau jadi mujtahid? Kelas kita muqallid. Yang penting kita tahu cara pengambilan hukum dari ulama-ulama yang berijtihad. Gitu. Itu namanya muqallid. Jadi kalau misalkan lu jangan ngikutin taklid a'ma lu. Itu yang ngomong taklid a'ma, dia a'ma apakah gitu-gitu ya? A'ma itu maknanya picek. Buta. Ya. Dia juga taklid a'ma juga. Sekarang contoh orang wajib taklid di mana? Itu lagi haji itu. Orang lagi haji semuanya taklid itu, Pak. Enggak ada itu yang mujtahid di situ, enggak ada. Artinya meskipun dia ilmunya hebat enggak bisa. Haji kita berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Di hotel besok kita diumumin, bapak-bapak besok kita berangkat ke Arafah. Pagi misalkan. Berapa jarak dari hotel ke Arafah? Pegang Quran. Cari. Ada enggak? Berapa jarak dari hotel ke Arafah? Di hadis cari. Ada enggak? Enggak ada. Kalau misalkan orang itu mengatakan saya berpedoman kepada Al-Quran, saya berpedoman kepada Sunnah saja, saya akan cari dari Al-Quran dan Sunnah. Jarak tempuh antara hotel sama Arafah misalkan, dia mau cari aja, nyasar ke Baghdad itu. Yakin? Lah untuk supaya bisa aman dan bisa sempurna kerjaan kita, bagaimana? Ikutin aja kepala rombongan. Ngikut itu bahasa Arabnya taklid. Taklid saja kepada kepala rombongan, selesai. Gitu loh. Jadi jangan sok-sokan, wow, Quran, Sunnah, soal. Kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, saya setuju slogan itu kita kembangkan. Tapi maknanya adalah, yuk kita belajar Al-Quran dan Sunnah, gitu maksudnya. Ya, jadi itu taklid begitu. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan jangan taklid, ya berarti ente mujtahid. Kalau ente mujtahid, berarti ente sudah harus menguasai ini. Al-Quran harus hafal. Minimal 300.000 hadis sahih hafal. Bersama dengan sanad-sanadnya dan lain sebagainya. Berarti 14 disiplin ilmu untuk menggali tentang tafsir juga harus dikuasai. Dan semuanya. Silakan. Enggak mau taklid, enggak masalah. Gitu. Kalau saya masih taklid, Pak. Guru saya aja masih taklid. Sekelas Imam Nawawi saja disuruh bikin mazhab, nggak mau. Saya tidak mau untuk membuat mazhab sendiri. Saya lebih mengikuti Imam Syafi'i. Padahal kalibernya luar biasa Imam Nawawi. Makanya masuk dalam mujtahid mazhab.
derajatnya gitu. Ya, ada lagi Pak?